Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfika, NIM N1D1 19043, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang gaya bahasa pada cerpen Terbang karya Ayu Utami, yang dimana cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang habis dibaca sekali duduk. Menurut Soeharto 1982, cerpen adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Cerita pendek bukan ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan, tapi dalam penulisan karya sastra seperti cerpen untuk menyampaikan pikiran pengarang, yakni melalui bahasa, yang dimana bahasa dalam karya sastra merupakan lambang yang mempunyai arti yang ditentukan oleh perjanjian atau konvensi dari masyarakat. Bahasa itu sendiri digunakan di dalam karya sastra cenderung menyimpang dari kaidah kebahasaan, bahkan menggunakan bahasa yang dianggap khas. Definisi stilistika. Analisis stilistika menaruh perhatian pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Persoalan yang menjadi fokus perhatian stilistika adalah pemakaian bahasa yang menyampaikan dari bahasa sehari-hari atau disebut bahasa khas dalam wacana sastra. Stilistika merupakan penggunaan bahasa atau gaya bahasa secara literer dan sehari-hari. Sebagai stilis, seseorang harus mampu menguasai norma bahasa pada masa yang sama dengan bahasa yang dipakai dalam karya sastra. Dalam penggunaan gaya bahasa juga diarahkan oleh bentuk karya sastra yang ingin dihasilkan. Misalnya, gaya enatan prosa fiksi atau cerpen yang berbeda dengan penataan bentuk puisi. Kita masuk dalam gaya bahasa, yang dimana gaya bahasa tersebut merupakan penggunaan ide, gagasan, pemikiran-pemikiran seorang penulis yang meliputi hierarki kebahasaan, yaitu kata, frasa, klausa, bahkan wacana. Untuk menghadapi situasi tertentu, jadi majas merupakan bagian dari gaya bahasa. Majas juga merupakan peristiwa pemakaian kata yang lewat batas-batas maknanya, yang lazim untuk menyimpang dari arti harfiah. Pembahasan kedua yaitu untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yang pertama hiperbola, yang dimana hiperbola adalah cara pengungkapan dengan melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan itu menjadi tidak masuk akal. Berikut kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa hiperbola, yang dimana lagian meski presentasi lebih kecil pun kalau kita kena lotre buruk, meledak yang meledak, nyemplung ke laut yang menyemplung ke laut, itu namanya sial. Kalau bukan takdir, itu terdapat pada paragraf ke-6. Kedua, metafora. Metafora adalah pengungkapan kata yang berupa perbandingan analogis satu hal dengan hal lain, dengan menghilangkan kata-kata seperti layaknya, bagaikan, seperti kutipan cerpen terdapat gaya bahasa metafora, yang dimana kutipannya statistik mengatakan moda transportasi pembunuh paling besar adalah lalu lintas darat. Begitu katanya, kecelakaan maut motor lebih banyak daripada kecelakaan pesawat. Itu statistik terdapat pada paragraf 4. Analisis ketiga yaitu personifikasi, yang dimana cara pengungkapan dengan menjadikan benda mati atau tidak bernyawa sebagai manusia. Berikut kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa personifikasi, yang dimana kutipannya, Adam air terbang tanpa alat navigasi Adam air jegluk
di laut mendarat jatuh waktu lepas landas. Garuda meledak ketika mendarat. Semua terjadi dalam 1 tahun. Itu terdapat pada paragraf ke-6. Yang keempat, simile. Yang dimana pengungkapan dengan menggunakan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Seperti layaknya, bagaikan, bagai, dan serti. Berikut kutipan yang terdapat gaya bahasa simile, yang dimana mesin pesawat propeller sudah nyala. Derunya seperti makhluk hidup terkena bronchitis, penyakit yang sudah lama tidak disebut-sebut di negeri ini. Itu terdapat pada paragraf ke-8. Kelima, litotes, yang dimana ungkapan mengecilkan fakta dengan tujuan untuk merendahkan diri. Berikut kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa litotes, yang dimana aku mengandang ke bandara yang kecil, lebih pantas disebut rumah besar kutipan pelabuhan ketimbang pelabuhan, yang terdapat paragraf ke-7. Keenam, alegoris, yang dimana cara menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Berikut kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa alegori, yang dimana seorang peneliti lapangan, seorang peneliti yang bisa di alam bebas, di hutan, bukan di lab. Yang ketujuh, atronim, yang dimana pemberian nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan. Berikut ini kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa antronim, yang dimana kutipannya, ia memiliki wajah lelaki baik. Lelaki baik adalah lelaki yang tidak tengil atau sesumbar, tidak sok atau tahu atau mengurui, meski tidak berarti lelaki baik. Itu terdapat pada paragraf ke-17. Yang terakhir yaitu exclamatio, yang dimana ungkapan dengan menggunakan kata seru. Misalkan ada kata wah, lo, dan lain-lain. Berikut kutipan cerpen yang terdapat gaya bahasa ekslamasio, yang dimana kutipannya berarti haluskan dia, atau jadi motret apa. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari analisis cerpen terbang karya Utami yang ditinjau dari ilmu stilistika, dapat disimpulkan bahwa di dalam cerpen tersebut mengandung gaya bahasa yang terdiri dari hiperbola, personifikasi, metafora, simile, litotes, alegori, aprotonim, dan ekslamasio. Gaya bahasa tersebut dimanfaatkan pengarang sebagai usaha memberikan efek estetis atau kehidupan dalam cerita. Walaupun sebenarnya tema yang diangkat Ayu Utami dalam cerpen terbang ini merupakan tema yang sederhana, tetapi dengan kejelian dan teknik penulisan pengarang yang begitu baik, maka cerpen ini menjadi karya sastra yang luar biasa. Oke, baik, sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.